Dulu saya waktu di pondok saya masih ingat ceritanya, saya pergi nggak izin. Udah gitu saya nyablon baju Di Ciputat. nah, iya di Ciputat. Ketemu Kak Hakim, langsung digamparin sama Kak Hakim. Oh, Kak Amir ini kan kenalnya melihat Hakim tuh dari sisi baik ya. Iya. Kalau saya masih kejamnya. Waduh, bukan main dah. Dulu nih ada santri nih yang ketahuan ngerokok itu, dihukumnya tuh lebih sadis lagi. Disuruh ngerokok 4 batang coba. Satu mulut itu. Kalian harus minta maaf sama saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Latihan ceramah. Jadi malam hari ini channelnya Mr. Fatur kita ambil alih. Jadi kita lagi kumpul-kumpul nih sama Satu lagi santri Kanjeng Sunan. Oh ya, sama akunnya Santri Kanjeng Sunan channelnya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita lagi kumpul sama alumni Ummul Qura, pesantren Ponpes Ummul Qura. Kita mau apa ya, nostalgia dan mungkin di luar sana yang pernah pesantren akan mengalami sama seperti yang akan kita ceritakan nanti. Ya, okay. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Kita kenalan dari sebelah kiri saya. Oh, semuanya. Ya. Ini angkatan berapa? Angkatan 2015. 2015 Kak Amir ya. Angkatan? Saya angkatan 2012. 2012 Kak Mungga. Angkatan berapa? Angkatan 2010, guys. Tua. Ini punya channel nih ya. Sekarang jadi tamu sekarang. Angkatan berapa? 2018. Angkatan 2018. Angkatan 2014. 14. Angkatan 2013. 13. Saya dulu. Angkatan 2009 ya? 9. Dan yang paling senior di antara kita. Tua. Angkatan berapa, Ustaz? Saya masuk tahun 95. Saya baru lahir, Kak. Saya baru lahir. Saya Umur 4 tahun. Baru kerondang itu saya itu. Saya baru 1 tahun itu. Itu masih jadi air itu. 95 sih masih jadi air. Masih proses. Oh iya, lagi niat. Bab niat itu. Jangan-jangan belum pacaran orang tua itu. Jadi Ustaz Hakim ini adalah guru kita dulu atau di pondok, dan di sini kita bukan malah mau minta maaf ya, kita malah pengen Kak Hakim yang minta maaf sama kita ya. Sepakat. Harus. Sebelum saya minta maaf, ceritakan dulu saya apakan kalian. Kalau gitu ke yang paling baik di pondok, Roni. Ceritakan Ron. Dulu saya waktu di pondok saya masih ingat ceritanya, saya pergi nggak izin. Udah gitu saya nyablon baju Di Ciputat. nah, iya di Ciputat. Ketemu Kak Hakim, langsung digamparin sama Kak Hakim. Dan sampai sekarang Kak Hakim nggak minta maaf sama saya. Parah benar. Yang namanya Roni saya minta maaf. Orang yang mana? Nonton kan dia tuh? Tapi hasil digampar sekarang Roni sudah punya gelar. Sudah lulus gara-gara kemarin. digampar jadi begini, mau nggak Iya. digampar lagi? SPD sekarang. Sarjana pemberian dosen. Sarjana pemalsuan dokumen. Kalau Kak Ari gimana, Kak Ari, tentang Kak Hakim? Kalau tentang Kak Hakim, saya tuh kaget ya. Pertama emang sebelum saya pergi pesantren itu saya sekolah di salah satu STM di Kota Bogor. Nah, ada salah satu kasus ketika saya dikeluarkan karena zaman jahiliyahnya saya masuk pesantren, hari pertama itu langsung ketemu pelajaran Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul. Suruh hafal lagi. Iya, suruh hafal. Itu yang pertama, tiap harinya saya ketemu dengan parang, samurai. Tiba-tiba masuk pesantren ketemu Asbabun Nuzul tentang Quran. Itu sih yang paling. Kalau Saya tuh yang dihafal ada nggak yang masih ingat? Biar saya aku sebagai santri nih. berapa ayat saya lupa, Kak. Kalau Tes Kak. itu yang saya kaget. Kalau Kak Amir gimana?
Kalau saya tidak mengenal beliau jahatnya gitu loh. Saya nggak mengenal beliau jahatnya. Tapi waktu kan di Umulko itu ada namanya Mapesa ya, masa pengenalan santri gitu loh. Nah, waktu itu beliau tuh masang muka yang gagah, berwibawa gitu kan. Jadi ini amit-amit. Dan ngebentak-bentak saya karena waktu itu kan saya ketua kelompoknya lah gitu kan. Jadi dia ngomelin saya karena makan saya nggak tertib gitu loh. Ya saya pikir mungkin bagian dari didikan beliau. Tapi setelah saya mengenal beliau, oh jauh berbeda. Jauh antara kita dan bumi ya. Iya jauh. Jahat banget. Tapi nggak sampai kena pukul ya? Oh enggak, alhamdulillahnya belum lulus. Karena emang dari 2014 ke atas emang Kak Hakim nggak terlalu kejam. Ada hambus. Karena mereka itu nggak ngerasain angkatan saya gitu kan. Itu benar. Tapi enggak Kak, masa gini bicara HAM gitu. Oke lah, is oke bicara HAM ya. Tapi bagaimanapun bukan kekerasan ya. Dalam artian apa sih bahasanya ya? Nabi Muhammad saja kan gini kayak kalau nggak salah ya. Ketika usia sudah akil balik dia tidak sholat kan harus dipukul kayak. Bukan akil balik. Apa? Umurnya 9 tahun. Umur 9 tahun suruh dipukul. Cuman kan mukulnya bukan digaplok kayak Roni. Iya. Ini kalau malam namanya Reni, kalau siang namanya Roni. Oke, sekarang kalau itu tuh kamu enggak. Aduh. Ini. Kalau saya kenal sama Kak Hakim tuh udah tahun 2006 ya. Kalau Kak Amir ini kan kenalnya melihat Hakim tuh dari sisi baik ya. Iya. Kalau saya masih kejamnya. Aduh, bukan main dah. Dulu nih ada santri nih yang ketawa ngerokok itu dihukumnya tuh lebih sadis lagi. Disuruh ngerokok 4 batang coba. Satu mulut itu. Subhanallah itu. Ada itu santri itu dulu begitu. Yang lebih parahnya itu digantung. Aduh, digantung. Aduh. Itu digantung gimana maksudnya? Maksudnya tangannya diikat Kak. Itu tangannya itu diikat ke belakang, terus talinya itu disangkutin ke besi. Contohin. Contoh gini. Kejam gak itu kaki? Kejam ya lo, parah udah. Lanjut Bang. Itu lebih kejam itu. Gimana ya? Banyak banget sebenarnya. Kita dari Hakim yang kejam-kejam itu. Dari ada santri juga yang ketahuan main PS. Pulang-pulang itu Hakim udah siap itu. Balok satu. Gimana ya? Balok ukuran kotak begitu 2 kali lipat. Digaplokin itu ke tangannya itu langsung bengkak. Sebulan gak sembuh-sembuh. Serius sebulan. Subhanallah itu. Gila. Ini MC. Saya gak kuat. Ini pas kamu nggak ngomong harusnya pakai musik ini tadi sedih gitu kan. Karena menjiwai deh bahasanya deh. Ini kaki mau minta maaf nggak nih? Kalian harus minta maaf sama saya. Pembelaan terus. Kaki selalu pembelaan. Sekarang Katris. Ya. Ini generasi paling muda di kita nih. Gimana melihat sosok Kak Hakim hari ini? Awas, jangan tahun satu wilayah. Yang dulu. Lo gimana? Diapain? Cek uset ke ceramah. Mau ngaji maka cek. Ditransfer aja udah. Dulu tuh. Dulu saya pernah digampar. Kenapa? Sama keponakannya Ustadz Hakim sendiri gitu. Ke kontrakan ke rumah Ustadz Hakim. Sebelahnya kan nggak ada yang nempatin. Masuk ke dalam situ, nggak ada Ustadz Hakim, ngerokok berdua. Pas baru setengah rokoknya nyampe Ustadz Hakim ke rumah, buka pintu, asap apa nih? Asap setan. Terus. Ini asap apa nih? Enggak, itu kompor. Masa kompor asapnya begini? Sini kamu. Berdua kan dipanggil, digamparin. Cepret. Pulang dari rumah saya, jangan pernah nginjak rumah saya lagi. Indosiar, sumpah Indosiar anjir. Indosiar itu. Berarti kalau udah kena, bentar lagi lulus. Kalau Kak Fatur gimana Kak? Zaman Kak Hakim dulu. Kak Fatur dulu deh. Saya itu kayaknya nggak pernah digampar. Oh pernah sekali. Cuman nggak pakai tangan ya, pakai kayu. Jadi ceritanya hari Jumat biasa kita tuh ada apa? Main bola sore-sore. Nah kebetulan kita main bola ini
tipis-tipis mau maghrib. Kita nyampe udah maghrib. Kita nyampe udah maghrib. Ditungguin keamanan Kismul Amni guys. Kismul Amni bener. Kismul Amni dan lurahnya itu Karijal. Sama saya ingat banget. Ditungguin pakai kayu balok sama itu gede banget. Siapa yang main bola? Saya, Hadi, itu banyak itu. Ngantri satu-satu. Itu. Ente juga. Itu kena itu bener itu. Saya kena itu. Lo juga. Makanya ini tangan sampai sembuh itu. Gue ikutan itu main, tapi gak kena. Asli. Itu sekalinya saya dihukum sama Kak Hakim. Oh aduh, dulu saya kurus guys. Nanti saya kasih lihat gambar saya waktu santri. Asli tinggal tulang doang sama kulit. Jubret. Entah kenapa pas saya itu patah itu kayunya. Gila emang. Entah tangannya saya yang kuat apa kayunya yang udah rapuh. Patah. Saya masih ingat banget itu. Dan enggak lagi. Kapok gua anjir. Kakim ingat ketika mukul. Udah gak ingat, gak mungkin. Udah banyak banget. Udah banyak dosanya. Historisnya udah banyak. Gak mungkin ingat dosa beliau mah. Ingat pahala iya, ingat dosa enggak sih. Giliran saya. Oke. Ini pas saya ngomong saya ceritain pakai musik sedih lagi ini. Oke. Jadi waktu itu saya ketua santri. Nangis ya. Ambil sapu tangan. Ada musabaqah akhir sanah ya dulu ya. Kita bikin lomba akhir tahun sama sesama santri di pondok pesantren. Ketika saya ketua santri, bayangkan dari pagi sampai sore kita bikin panggung. Capeknya luar biasa. Acara habis isya mulai itu semua santri ke pondok kaula, saya di kamar istirahat dulu sebentar lah gitu kan. Beliau datang dari jendela. Hei, kamu ngapain nggak kaula ya? Istirahat dulu bentar kak. Kaula, istirahat bentar kak. Kaula, jangan bantah saya. Iya kak. Kak Hakim pergi, saya masih istirahat. Baik lagi. Itu udah lewat jendela, masuk kapan nendang saya. Kalau beliau masih ingat tuh, nendang. Kau ulah enggak? Karena capek, kesel kan. Saya dorong Kak Hakim. Kak Hakim ngejar bawa tombak. Masih ingat gak bawa tombak? Saya lari, itu ditombak. Untungnya saya nunduk. Kalau enggak kayaknya pecah nih Pak. Hukum adat yang berbicara kayaknya. Kayaknya ini hukum adat. Itu dilempar, saya lari. Apa pakai kaos doang, pakai sarung langsung ke aula. Duduk di aula langsung. Nggak pakai peci, nggak pakai sarung. Tapi tadi ya itu cerita kita di pondok lah ya, cerita ikat dengan Kak Hakim, dengan beberapa ustadz yang dulu. Tapi nggak ada dendam di antara kita kak. Saya nggak marah sama kakak, nggak kesal sama kakak, cuman saya tuh gondok aja gitu. Gitu kak. Jadi indahnya pondok tuh di situ. Indahnya pondok, indahnya ngumpul sama-sama, indahnya ngurus orang tuh begitu. Sekarang begitu sudah di luar pondok sudah bisa mengurus, ya kan? Nah sekarang ini mereka jadi pengurus semua. Ada yang pengurus di pondok, ada yang di masyarakat. Dan gayanya ya tidak jauh daripada yang kita terapkan dulu. Cuman karena sekarang udah berbagai macam aturan dan mekanisme yang berbeda, maka berbeda juga cara mendidik dan mengayomi orang. Ini gara-gara dulu kita nggak boleh ngerokok, sekarang kita bisa ngerokok sama-sama. Ya kan, dulu ada di antara kita ada kayak status sosial berbeda, sekarang kita bisa sama-sama. Nah, beda cara bergaul dalam pendidikan dan di luar pendidikan. Itu yang bisa kita terapkan di antara sesama. Coba kalau dulu nggak diginiin, nggak bakal ada sejarah, Pak. Kita bisa mengenal sejarah, ya kan? Walaupun begini-begini, Roni ini masih hormat sama kita, Pak. Walaupun dalam hatinya masih ada benih-benih itu. Seandainya benih seandainya benih itu masih ada seandainya bara api itu masih dinyalakan lagi, bisa berkobar, Pak. Iya. Ini luar biasa, Pak. Ini berkobarnya bukan sama saya, sama orang lain, Pak. Oh, ini gagah luar biasa ini. Tapi begini-begini cepat nangis, Pak. Iya. Dulu ini semua di samping saya menggunakan cara-cara yang keras, saya datangi di kamarnya, saya nasihatin masing-masing. Ini di antara orang yang nangis, Pak. Nih, nggak tahu nangisnya ternyata injak sama saya kakinya. Saya kira nangis sedih, maaf Pak, kaki saya keinjak. Oh iya ya, lupa saya. Ya itu cerita kita di masa lalu ketika ya setiap orang punya momen, ya kan, kita punya kenakalan di masa lalu lah, dan itu saya kira nakal kita masih batas wajar. Tapi gini, dari sisi ilmunya, kira-kira begitu sudah dihukum demikian, ada nggak sih
dalam diri itu rasa salah atau rasa apa gitu kan. Barangkali dulu waktu habis kita pukul itu, kita hukum ada rasa jengkel, ada rasa marah, ada rasa gondok yang tadi itu. Tapi lama-lama di dalam diri itu merasa nggak, oh saya ini punya salah nih. Yang namanya orang kan ada istilah hukum kausalitas gitu kan, ada sebab dan akibat. Kira-kira secara ilmu saat itu dan saat ini beda nggak? Beda. Ini Roni salah satunya. Begitu kita hukum itu, ada nggak merasa diri saya kan dihukum gara-gara saya punya salah? Ada nggak rasa itu dulu? Jujur, biar jadi pelajaran buat yang lain. Jujur, karena memang saya salah gitu kan, saya mengakui kesalahan saya. Tapi karena ketika itu kakinya langsung pukul aja gitu kan, nggak tahu alasan saya gitu kan, karena saya juga udah izin ketika itu. Gitu. Tapi kesalahan saya itu saya pulangnya terlalu maghrib. Nah, Kesalahan kan? tapi buat saat ini saya udah nggak ada rasa kayak begitu, karena itu cuma dulu aja. Ampun Pak, ampun Pak. Sekarang saya cium tangannya. Ya Kak, tadi saya mau cerita itu sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada hikmahnya gitu kan. Contoh yang paling keren dari Kak Hakim ini saat ya kalau yang kasus tadi masalah dilempar tombak itu memang ada kesalahan saya juga di sana. Dan akhirnya kita berpikir kalau emang ya saya salah gitu kan. Ketika yang lain ke pondok, kenapa ya di aula, kenapa saya di pondok. Cuman ada yang menarik dari Kak Hakim buat hidup saya pribadi. Ketika itu ada 3 calon ketua santri. Dan di antara 3 kandidat saya nggak termasuk sebenarnya, nggak termasuk. Nah, yang satu mengundurkan diri. Uniknya begini, Kak Hakim itu maksa saya harus jadi kandidat. Ingat nggak Kak? Maksa banget harus pakai jadi kandidat. Nah, jadi kalau yang 2 itu sudah siap fotonya. Saya sebut nama ya, Kak Lutfi dari Tangerang itu fotonya pakai jas, ingat banget pakai dasi. Gagah lah ya. Gagah. Kamu kelas dari Ciamis itu fotonya pakai udang-udang pakai gamis. Dan nggak jadi Pak, dua-duanya Pak. Nah, saya fotonya nih Kak Hakim nih ya. Pulang main bola pakai baju kaos olahraga kaos Ummul Qura. Yang warna putih, inget gak? Baju bola, kan? Itu kan kotor ya habis main bola kan. Kak Hakim tiba-tiba, kamu jadi calon ketua santri. Saya nggak mau Kak, harus jadi. Saya nggak mau. Diem kamu. Saya didorong ke tembok, dipoto sama Kak Hakim. Cekrek. Jadi bukan foto bener enggak, diginiin pakai HP Nokia NG. Ingat banget itu. Dipoto. Jadi yang lain fotonya benar gitu, foto saya botak palanya habis dihukum saat itu dan fotonya miring. Tapi dari situ membawa saya jadi ketua santri, kita belajar berorganisasi, belajar manajemen, sampailah saya hari ini punya berapa posisi lah di organisasi. Emang dari beliau. Gitu. Jadi kan apa namanya, Dian ini sekarang bisa aktivis di mana-mana, berbagai macam wadah dan pergerakan. Saya saat itu bukan mampu melihat ini anak masa depannya bisa mengendarai berbagai macam organisasi, bukan. Tapi emang orangnya energik aja. Orangnya energik, orangnya kalau bahasa orang tuh cekatan gitu kan. Tapi itu salah satu kelemahan dia tuh tukang tidur. Jadi kalau tidur Pak, susah dibangunin Pak. Kalau air itu tidak mendarat di tubuhnya nggak bangun Pak, gitu kan. Tapi disitulah kita membangunkan jiwa dia supaya jangan seperti itu. Nah, dengan cara itu Mukhlas itu soleh Pak. Itu tukang urut saya dulu. Tukang pijit saya, tukang urut soleh sudah. Ini orang kalau dikasih job seperti ini tambah soleh, ngelewatin saya gitu kan. Tapi kata dia, gara-gara di pondok itu suka ngurut, suka pijitin kita, pulang ke Ciamis jadi tukang jadi tukang ngurut juga. Oh ya, dia cinta sendiri kan, tukang mijitin juga. Akhirnya di situ ada pemasukannya katanya gitu kan. Si siapa namanya Tangerang Lutfi itu soleh luar biasa, soleh ya kan. Ini orang hafal Quran. Ini kalau diganggu hafalannya, kalau disuruh ketua santri ntar hafalannya bisa rusak. Biar dia konsentrasi di situ. Ini siapa yang agak-agak amburadul nih? Oh, ini dia orangnya nih. Kita paksa, kita calonkan, dan sekarang ya masih amburadul. Tapi amburadulnya dalam hal-hal yang positif. Jadi semua kawan-kawan saya ini sudah pada manfaat dengan bidangnya masing-masing. Ada yang jadi guru, ada yang jadi kori, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi banser, dan berbagai macam manfaat yang lain yang bisa disuguhkan buat umat. Itulah perjalanan didikan kita di pesantren. Kita begitu juga Pak, karena tuntutan dari atas Pak.
Kalau kita nggak begitu Pak, kita dimarahin Pak. Kalau itu selesai perkara kita nggak bisa komen. Kita dimarahin Pak. Kita dimaki-maki juga Pak. Ada tugas perintah berarti. A1. Dan emang dipasang untuk hal itu. Lagian emang apa ya? Banyak kasus, banyak hal yang kita tanganin, yang sudah kita lupakan. Jadi kalau semua orang tuh punya cerita kelam dan punya cerita baik tentang saya, tapi itu biarlah menjadi kenangan masing-masing gitu kan, menjadi kenangan masing-masing, menjadi pelajaran buat masing-masing. Toh jangan kata urusan yang baik, yang buruk sekalipun menjadi maslahat kalau dibawa ke dalam dunia maslahatnya gitu kan. Ini kayak Dian ini kan dulu itu pertama masuk pondok aja itu kan luar biasa. Emang ya lincah lah gitu kan, lincah dan ya gitu, sampai sekarang juga masih lincah gitu kan, masih lincah, dan banyak kisah yang harus terus digali dan diceritakan buat santri-santri kita untuk masa depan. Kalau nanti kita punya keluarga, punya anak gitu kan, umpama kalau dimasukkan di pondok, dulu saya juga pondok, itu kan bisa dikisahkan ke anak, bisa menjadi pelajaran buat yang lain. Umpama nanti Roni sekarang masih di pondok ini kan, di yayasan, itu kan bisa dipraktekkan Pak. Tapi jangan gampol-gampol Pak. Enggak. Bahasa Pak, bahaya Pak. Ini tangan gede banget ini. Ini sama kayak kaki saya tangannya Pak. Kalau mendarat di pipi orang bisa menyet mulut Pak. Bahaya ini Pak. Iya, Roni lagi bikin pondok kan sekarang. Subhanallah. Keren. Gara-gara ditabok ya? Ini dulu munggah Pak, Masya Allah. Kita munggah-munggahin terus. Dan yang kumpul baru segini, dan banyak yang lain yang bisa kita ceritakan. Jadi kita bikin ketawa-ketawa aja, bahagia aja gitu. Yang pasti kan Hakim dulu bahasa Arab tuh ya. Bahasa Arab. Yang pasti waktu ngajar itu kan mengajar tasrif dan sebagainya, kita diajarkan dengan benar. Jadi kalau kafaro ya kufron, ya kan? Kalau kafaro yukafiru takfiron. Bukan tiba-tiba jadi kafir gitu kan? Jangan. Jadi kita bener nasab ngajinya nih. Dulu itu emang saya diamanahi bahasa Arab. Padahal saya nggak bisa bahasa Arab, cuman nekat aja ngomong. Terus saya diamanahin ngajar jurumiyah. Terus Asbabun nuzul. Terus apa lagi tuh? Dan saya sampai sekarang di berbagai macam majelis saya ngajar itu. Syu'abul Iman saya ngajari. Jadi Syu'abul Iman itu ada 77 cabang iman, sekali pertemuannya satu cabang iman dibahas. Itu 70 kali pertemuan Pak. Iya kan? Itu pengajian sebulan sekali Pak. Gede berarti ya? Kalau 1 juta sekali pertemuan tuh. Jadi satu kitab Pak ya? Satu kitab Pak. Bagaimana kitab yang lain Pak? Iya kan? Nah sekarang saya diamanahin oleh salah seorang kiai ngajar di pesantren Nusantara, gitu kan? Di situ diamanahin ngajar Fathul Qorib, gitu kan? Ala kadarnya. Ya cuman dulu sama malas masuk atau apa. Sekarang ya disuruh ngajar gitu. Di majelis ada ngajar lagi Safinatun Najah. Ada di tempat yang lain. Yang jelas semua ilmu itu ada manfaatnya. Oke. Ada satu pertanyaan dari saya buat teman-teman semuanya. Oke, saya ulangi. Ada satu pertanyaan dari saya buat teman-teman semuanya yang angkatannya beda-beda nih. Pernah merasa menyesal nggak menjadi santri? Dari sini dulu nih. Oh, muter ke sini. Pertanyaannya ngeri amat ya. Pernah merasa nyesel nggak sedetik pun pernah menjadi santri? Aduh, nyesel ya. Gimana ya? Kayaknya sih saya enggak, bener. Ngelihat dari saya dari Cianjur, dari kampung ke Jakarta, dulu kan di sini masih Jakarta ya. Ngelihat sekarang terus flashback ke yang dulu, saya sangat benar-benar bersyukur jadi santri. Bisa tahu agama pastinya kan kalau santri, dan ngaji. Pas saya pulang ke rumah melihat angkatan saya yang SD itu, karena kan saya masuknya MTS SMP. Banyak yang tawuran lah, banyak yang
Pokoknya yang nggak jelas lah itulah nasibnya ya kan. Ikut tawuran. Nah, pengen sebegitu pengennya. Kalau nggak masuk pesantren bisa tawuran itu. Iya, makanya. Oke, thank Begitu. you. Enggak, sekarang Oke, bagi saya kalau melihat hari ini nggak ada penyesalan bagi seorang santri, karena bagaimanapun kita dituntut untuk menjadi orang yang soleh secara agama dari santri itu sendiri gitu loh. Apalagi tipis ngomong nih. Apalagi dengan kondisi seperti ini, banyak pemuka agama yang dalam mengajari murid-muridnya itu bagi saya masih salah. Dan kebetulan hari ini ya Allah mempertemukan saya terhadap guru yang benar, sehingga bagi saya tidak ada penyesalan bagi seorang santri. Saya rasa itu. Oke, lanjut aja, putar. Kalau sebut nyesel lah gitu kan. Nah, serius, nyesel masuk pondok. Nyesel masuk pondoknya begini, kenapa nggak lama kita ngaji? Kenapa kita dikasih waktu hanya 6 tahun gitu kan? Hanya MTS kemudian aliyah. Dan setelah kita besar ini kan kita sudah punya masalah masing-masing. Kita adik-adik yang kuliah lagi masalah skripsi. Adik-adik yang sudah lulus sarjana sedang masalah cari pekerjaan gitu kan. Kita punya masalah. Tapi kalau waktu di pondok gitu kan, nyesalnya itu kenapa sih kita nggak harus dibebani oleh skripsi gitu? Biar kita bisa ngaji terus gitu kan. Karena memang ilmu agama itu penting banget saat ini. Apalagi dengan kondisi ya Indonesia sudah mulai krisis, orang-orang yang bukan ahli ya tapi yang mengerti agama gitu kan, yang bisa mengajarkan agama dengan santun ya, itu sudah mulai krisis. Ya kalau kata talim tulu zaman ya. Tulu zaman gitu kan. Kenapa kita nggak lama gitu. Nyesalnya sih di situ. Oke, siap. Kalau Karoni Kalau ada pertanyaan saya nyesel jadi santri apa enggak? Jawaban saya enggak. Enggak, awalnya nyesel. Karena saya yang bawa. Jadi begini ceritanya. Dulu waktu saya SD itu, nem saya dulu kan masih nem lah ya. Nem saya itu terbesar di SD itu. Sehingga saya Tapi itu nggak sombong ya? Enggak, ini bukan sombong nih ceritanya sombong ini. nih ya. Akhirnya kepala sekolah SD saya itu menyarankan saya itu masuk SMP negeri, ya kan. Nah, di kartu itu kan di situ. Akhirnya ibu saya menolak mentah-mentah ketika itu. Karena kenapa? Tiba-tiba Kadian ini datang ke rumah saya, menggagalkan semua rencana saya ketika itu. Dan akhirnya saya dibujuk buat masuk pesantren. Dia bilang di pesantren itu ada gor bulu tangkis. Saya masih ingat itu, dan itu nggak pernah saya lupain. Sabar Pak. Katanya pesantrennya bagus. Terus ada gor bulu tangkisnya, nggak ada lapangan terbangnya, ada gor bulu tangkisnya. Iya, kalau berenang ke belakang. Pas saya masuk ke pesantrennya sama bapak saya sama Kadian kan, ceritanya itu. Masya Allah. Saya lihat, saya tanya, Kadian, mana gor bulu tangkisnya? No, itu mah apa? Itu mah lapangan bulu tangkis orang kampung. Nah, faktor saya masuk pesantren itu karena saya nggak bisa ngaji. Karena orang tua saya pengen saya bisa ngaji. Karena saya ini cucu pertama, anak pertama gitu kan. Harus bisa memberikan contoh yang baik kepada adik-adik saya. Coba. Nah, Lama-lama tambah soleh nih. ya. Jadi ketika itu saya di Ummul Qura itu mengaji. Ketika saya di Ummul Qura itu saya mengaji, saya serius mengaji. Awalnya saya masih berontak. Saya masih ingat banget ketika saya dites Al-Qur'an. Saya mencari orang yang sama-sama nggak bisa, biar saya itu ada temennya gitu kan. Saya tanya, lu udah bisa lu udah bisa baca Quran belum? Alhamdulillah udah sedikit. Saya tanya lagi, yang satu lagi, lu udah bisa baca Quran belum? Ternyata udah pada bisa semua, kayak gitu kan. Dan akhir itu saya masih ingat yang ngetes itu Ustadz Rijal ketika itu. Nah, saya itu sengaja duduk paling pojok, Kak. Saya sengaja duduk paling pojok biar gak ketahuan gitu kan. Ya gitu. Dan akhirnya kena juga ya kan. Ayo kamu yang paling pojok baca. Apa yang mau saya baca? Alif aja saya nggak tahu yang mana. Ketika itu. Nah, alhamdulillah sekarang insya Allah saya udah bisa mengaji. Alhamdulillah berkat saya di pesantren, saya menuntut ilmu sama Kak Hakim diajarkan, sama Kak Dian, sama Kak Patut juga termasuk guru saya. Dan alhamdulillah saya bisa mengaji dan bisa membanggakan kedua orang tua saya dan kakek saya. Orang tua ente bangga ya? Alhamdulillah bangga. Orang tuanya bangga gak calon? Calon bangga gak calon? Oh, bangga sekali. Bahkan saya suruh cepat-cepat ngelamar. Saya di ACC karena
dia bilang apa namanya calon mertua saya suara saya bagus katanya ngajinya katanya. Akhirnya cepet di ACC-nya gitu. Bagus apa suaranya? Alhamdulillah suaranya bagus katanya gitu. Ini dikirim ke ini mertuanya nanti ya. lanjut. Kalau saya sih emang bener dari first impressionnya itu sama Kak Hakim dengan pelajaran asbabun nuzulnya itu membuat kerangka berpikir saya itu berbeda. Jadi skripsi dong itu. udah kelar. Jadi ketika ada beberapa yang mendadak ustadz yang nggak pernah pesantren, dia mensalahkan tafsirkan, yang contohnya ada yang kalimat sesat itu katanya Nabi sesat dan yang lainnya, itu pertemuan saya dengan Kak Hakim itu menjadi membuat sebuah pola berpikir saya, dan yang terpenting mungkin jadi santri ini apa ya, bukan hanya sebatas bisa ngaji dan yang lainnya, itu yang paling jelas diajarkan oleh Ummul Qura. Tapi secara interaksi sosial dengan sains, dengan sosial, hal ini saya benar-benar dapat ketika saya menjadi santri. Dan bahkan sekarang saya sedang, bukannya sombong nih ya, sekarang saya tentang penelitian bagaimana Indonesia menjadi tuan rumah, bukan tuan rumah ya, menjadi kiblat 5.0 gitu loh. Berarti kan secara keilmuan ketika saya mempelajari Al-Quran dan yang lainnya, ini menjadi buat kerangka berpikir saya bagaimana penggabungan antara budaya dengan agama itu diajarkan di pesantren. Akulturasi. Nah, mungkin dari saya kayak gitu. Oke, keren. Yang paling muda. Iya. Terakhir. Tris. Paling jauh. Yang paling muda paling jauh. Kalau dibilang nyesel sih ya enggak. Kalau masuk pesantren enggak ada kata nyeselnya, walaupun Dipukulin mulu. banyak dipukulin mulu. Pukul sosial termasuk apa? Semuanya pernah dipukulin. Dari tadinya tidak bisa membaca Al-Qur'an, sampai sekarang bisa membaca Al-Qur'an berkat pesantren. Dari tadinya tidak bisa menghafal kitab, menghafal ya semuanya lah. Sampai kemarin setoran kitab kelulusan itu di pesantren itu setor kitab juga tuh. Itu bagian dari kelulusan. Enggak ada kata nyesal sebenarnya. Melihat ya suasana sekarang kan. Benar yang dikatakan Kak Dian tadi, bahwasannya banyak orang yang minim agamanya dan lain sebagainya, itu kan berkat tidak pesantren. Ada juga kan yang mantan ojol apa tuh semua, jadi tiba-tiba nggak pesantren nggak apa kan, Mendadak ustad. mendadak ustad dadakan. Nah, dibilang jadi santri ya senang, tidak ada nyeselnya sih gitu aja. Oke, thank you. Saya nyesel nggak? Terakhir yang paling tua. Saya ini kalau ditanya nyesel, kalau lihat dari dulu saya nyesel pesantren. Bayangin aja bagaimana nggak nyesel Pak. Kita datang dari kampung, dari Bima ujung, ya kan, nyebrang laut 3 kali. Ih, kita mau kemana ya? Kita mau ke Jakarta, mau mondok, mau cari apa? Mau cari ilmu. Sampai di Jakarta, Masya Allah, di pondok Pak, pingin pulang, nyesel, pingin pulang karena tapi mau pulang bagaimana, orang uang nggak punya, ya kan? Jauh lagi. Iya. Seandainya pondok ini dulu dekat sama rumah, kita pulang Pak. Kita pulang karena jauh, jadi nggak bisa pulang lama-lama, jadi belajar. Oh, ternyata hikmahnya belajar pondok itu sekarang bisa kita rasakan gitu. Artinya awal-awal kita masuk pondok silakan Anda nyesel, silakan pingin pulang, tapi hanya sekedar pingin. Dulu ada kalimat yang masih kita ingat dari guru kita Abi Syarif itu, bahwa kalau kalian di pondok setahun tidak betah, nyoba 2 tahun. Kalau nggak betah 2 tahun, nyoba 3 tahun. Kalau sampai 5 tahun nggak betah, nyoba 6 tahun. Kalau sudah 6 tahun nggak betah, silakan pulang. Udah selesai. Gitu kan. Artinya ternyata setahun kita di pondok awal nggak betah, iya. Kita nangis, iya. Begitu 2 tahun, oh enak juga. 3 tahun enak juga. Sampai 6 tahun masih pingin di pondok terus. Sampai masih suruh cari jodoh di pondok Pak. Tapi nggak laku-laku juga kita. Tapi akhirnya Allah menakdirkan kita sampai saat ini masih terikat dengan pondok-pondok manapun. Karena pondok itu adalah emang asik untuk bercengkrama, untuk bertatap muka, untuk
saling duduk, saling riungan sama kawan-kawan. Kita kemanapun pergi, kumpul sama siapapun, kayak di pondok aja. Emang inilah pondok, nikmatnya luar biasa. Oleh karenanya, yang ingin pondok, silakan datang ke pondok, silakan masuk. Pondok itu enak, Pak. Nikmat sekali. Jangan kata makan enak, makan gak ada sayur pun jadi enak, Pak. Itu loh pondok, emang gak punya. Betul sekali. Demikian. Oke. Yang buka channel. Ini nih. Oh iya. Jadi saya. Saya terharu mendengar Hakim ini kalau sudah memberikan tausiah itu. Ya, intinya kami bangga dan senang lah bisa menjadi bagian dari pondok pesantren. Yang di luar sana jangan pernah takut, malu dan ragu untuk masuk pesantren. Jadi ini pakai hashtag Ayo Mondok gitu ya. Iya. Ya, Boleh. Ayo Mondok. Kita tutup sekali lagi. Kami mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah mendidik kami sampai saat ini. Wabil khusus kepada Ustadz Abdul Hakim yang Santri Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan. Di subscribe ya guys. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.